Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Lestari Jatiningsih, guru matematika di MTSN 2 Barito Timur, Kalimantan Tengah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memahami perbandingan senilai, peserta didik dapat memahami permasalahan yang terkait dengan perbandingan senilai, peserta didik dapat menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta, dan peserta didik dapat menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada model. Nah, untuk kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan sampai pada perbandingan senilai pada peta dulu ya. Untuk pada modelnya itu nanti pertemuan berikutnya. Skala pada peta. Skala itu menyatakan perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya atau sesungguhnya. Nah, jadi di sini kita peroleh rumus bahwa skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, penjabaran rumus itu berakibat bahwa jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Ya, turunan rumusnya begitu. Kemudian kalau kita mau cari jarak pada peta, berarti rumusnya apa? Sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Nah, yang perlu diingat bahwa jarak pada peta dan jarak sebenarnya satuannya harus sama, yaitu semuanya dijadikan cm pada saat menghitung. Begitu ya. Oke, pahami dulu konsep di sini bahwa skala itu perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya. Kalau misalnya ada di peta, pasti nanti ada dituliskan skala 1 banding 100.000 misalnya. Berarti itu artinya setiap 1 cm ukuran pada peta itu sama dengan 100.000 cm di ukuran sebenarnya. Seperti itu. Nah, contoh di sini. Gambar berikut merupakan peta Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1 banding 1 juta. Yang perlu diingat bahwa di sini bentuk skala nilainya itu pasti selalu 1 banding berapa, seperti itu. Jadi artinya setiap 1 cm pada gambar mewakili atau sama dengan 1 juta cm pada keadaan sebenarnya. Jadi misalnya jarak A ke B itu di peta yang kamu gambar itu atau di kertas kartonmu itu cuma 1 cm. Tapi pada keadaan yang sebenarnya itu 1 juta cm. Nah, dalam hal ini skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya atau 1 juta cm pada keadaan sebenarnya digambar dalam peta 1 cm. Kemudian, jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Jadi yang ada di gambar itu jaraknya cuma 8 cm. Kemudian disuruh menentukan berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut. Kemudian jika kalian membuat ulang peta di atas sehingga jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan adalah 2,5 cm, berapakah skala peta yang baru kalian buat? Gitu. Ya, jadi ada 2 pertanyaan di sini. Pertama harus cari jarak sebenarnya. Ketika jarak pada petanya itu antara Samarinda dengan Balikpapan itu cuma 8 cm. Berapa jarak sebenarnya? Kemudian soal yang kedua, apabila jarak pada petanya itu diubah jadi 2,5 cm, maka skalanya otomatis juga jadi berubah. Nah, berapa skala peta itu setelah berubah jarak antara kota Samarinda dengan Balikpapan menjadi 2,5 cm? Bisa dipahami ya pertanyaannya? Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Nah, di sini mulai biasakan untuk selalu menuliskan diketahui, ditanyakan, dijawab. Kenapa begitu? Jadi kita tahu poin-poin yang penting itu yang mana. Karena dari sekian banyak kalimat, yang penting itu kan cuma sebagian. Nah, kita tuliskan yang penting-penting itu yang kita masukkan ke dalam rumus gitu. Nah, yang pertama diketahui bahwa skala pada peta sama dengan 1 banding 1 juta.
Atau bisa kita tuliskan dengan 1/1 juta. Ini agar kalian mudah dalam menghitungnya nanti di dalam rumus ya. Jadi 1/1 juta kita ubah menjadi penulisannya 1/1 juta. Kemudian diketahui lagi jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Berarti itu jarak pada peta. Kemudian ditanyakan yang A, jarak sebenarnya kedua kota itu berapa? Terus B, jika jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah diubah menjadi 2,5 cm, maka skala petanya adalah berapa? Nanti kita cari ya. Nah, ini rumus kalau kita mau mencari jarak sebenarnya di bagian A. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Ya. Nah, asal mulanya skala itu sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian diubah, diturunkan rumusnya, maka kalau mau mencari jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Langsung kita masukkan nilainya. Jarak pada peta itu di situ ada 8 cm, kemudian skalanya adalah 1/1 juta. Seperti itu. Nah, 8/1/1 juta itu kita ubah pernya, yang 8 kita ubah jadi bentuk kali. Jadi 8 dikali, dibalik 1 juta berubah jadi di atas, kemudian angka satunya di bawah. Oke? Nah, 8 dikalikan 1 juta jadinya 8 juta cm. Kemudian ingat bahwa jarak sebenarnya tidak mungkin dalam bentuk senti, ya kan? Harus kita ubah dalam bentuk kilometer. Nah, saat sentimeter jadikan kilometer, maka nolnya dihilangkan 5. Sisa 80 kilometer. Kemudian kita tuliskan kesimpulan. Jadi, jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan yang sebenarnya adalah 80 km. Selesai poin A. Mudah kan? Sangat mudah sekali asal kalian mau belajar, giat belajar, bisa berhitung, pasti bisa. Oke, yang B, jarak pada peta diubah menjadi 2,5 cm. Begitu menurut soalnya. Kemudian jarak yang sebenarnya tadi di poin A kita peroleh jaraknya adalah 80 km. Loh, kenapa Bu kok terus diubah ke dalam bentuk senti? Ya, karena kita akan memasukkan 80 km itu ke dalam rumus. Jadi harus diubah ke sentimeter. Ketika angka masuk ke dalam rumus, maka satuannya semuanya harus sentimeter. Ya, bisa difahami ya sampai sini? Kalau misalnya jarak sebenarnya itu kita letakkan pada kesimpulan, maka bentuknya harus dalam bentuk kilometer. Tapi ketika jarak sebenarnya akan kita hitung ke dalam rumus, maka harus diubah ke sentimeter. Oke, bisa Ibu lanjutkan? Nah, sekarang kita hitung skala. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Tinggal kita masukkan nilainya. 2,5 dibagi 8 juta cm, seperti itu. Nah, sentimeter di sini bisa kita coret ya, artinya hilang karena sama-sama sentimeter atas dan bawah. Kemudian untuk mempermudah hitungan, kita hilangkan tanda koma ini dengan mengalihkan 10. 2,5 dikali 10 jadinya 25. Nah, kalau atas dikali 10 berarti bawah juga harus dikali 10 biar adil. Jadinya 80 juta. Nah, kemudian kita sederhanakan. Misalnya atas dibagi 5, hasilnya 5. Berarti 80 dibagi 5 hasilnya 16. Selalu kalau skala itu bentuknya 1 per berapa atau 1 banding berapa. Maka 5 ini masih disederhanakan lagi. 5 dibagi berapa hasilnya 1? 5 dibagi 5. 1 kan? Nah, 16 kemudian dibagi 5. Kalau 16 tidak bisa dibagi 5 berarti ambil 3 angka. 160 dibagi 5 hasilnya 32. 3.200.000. Oke, bisa dipahami? Setelah itu kita buat kesimpulan. Jadi skala petanya adalah 1 banding 3.200.000. Selesai.
ya. Oke. Nah, biar Ibu tahu seberapa jauh kalian paham tentang materi, silakan soal-soalnya dikerjakan, ada 3 soal. Nanti langsung kirim ke daftar link ya, Ibu bagi daftar hadirnya ada, kemudian nanti jawab soalnya di situ ya. Bisa dipahami ya semuanya. Kalau misalnya kurang paham, boleh tanya di grup WA, kita bahas sama-sama, atau mau diulang-ulang juga boleh videonya baru dipahami ya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.